laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Jadi ketika dia marah, dia tahan, dan dia mampu melampiaskannya, dia tahan. Ya, bukan dipendam terus besok dendam. Suatu saat ada kesempatan membalas, dia membalas. Makanya salah anggapan ketika ada yang mengatakan kalau marah lampiaskan, katanya agar plong. Maka orang yang tabiatnya pemarah harus belajar merubah tabiat marah yang jeleknya ini. Kapan kita boleh marah? Salah satunya adalah ketika ada pelanggaran dari sisi agama, ya. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, ya ini yang dimaksud, kita tahan, ya. Kata Rasulullah SAW, karena pentingnya menahan amarah bagian dari akhlak yang baik, ya. Pentingnya kita merubah tabiat. Ya, kemarin di bab sabar di jilid sebelumnya tentang keutamaan akhlak yang baik, man yatasabbar sabbarallah. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikannya kesabaran. Artinya apa? Sifat itu bisa dirubah. Sebagaimana pemarah. Jadi tabiat pemarah itu bisa dirubah sebagaimana orang ingin belajar sabar, maka Allah akan memberikannya kesabaran. Karena tingginya kedudukan orang bisa menahan amarah, bagian dari akhlak yang baik, dan itu mendapat jaminan dari Rasulullah SAW. Kata beliau SAW, ana zaimu bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqa. Jadi aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Jadi luar biasa bagaimana orang yang memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang mulia, salah satunya membiasakan diri untuk menahan emosi, untuk tidak melampiaskannya. Apa jaminannya? Rasulullah SAW betul-betul mengatakan, Rasulullah penjamin bagi orang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Mana dalam riwayat lain dan sudah dibahas bahwa keutamaan akhlak adalah salah satu yang menjadikan seorang timbangannya berat di awal-awal buku ini. Cuma sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi sifat pemarah itu bisa dirubah, bisa berusaha untuk diredam. Sebagaimana sebelumnya sabar pun bisa dipelajari. Yang pertama di antara keutamaan menahan amarah adalah dijanjikan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dengan bersantai-santai. Wasari'u, bersegeralah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, luas banget, yang disediakan iddat lil muttaqin. Bagaimana? Yang pertama, orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Apalagi dan orang-orang yang menahan amarahnya, kemudian dia memaafkan kesalahan orang dan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu paket. Rasulullah SAW bersabda,
ketika ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ya Rasulullah, dalluni ala amalin yudkhilunil jannah. Qala la taghdab walakal jannah. Ini yang dihafal anak-anak TK. Panca hadisnya seperti ini. Jadi kisahnya ada seorang yang minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Apa jawaban Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Masya Allah. Jadi menahan amarah. Kemudian yang kedua di antara keutamaan menahan amarah adalah bagian dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.